Namaku Raka. Usiaku 17 tahun. Seperti kebanyakan remaja lain, aku punya banyak mimpi. Salah satunya adalah punya banyak uang. Bukan untuk beli pulau pribadi atau mobil sport yang pintunya terbuka ke atas kayak sayap burung. Cita-citaku lebih sederhana. Aku cuma pengen bisa beli sepatu basket terbaru tanpa harus minta ke orang tua. Aku pengen bisa traktir teman-temanku makan di kafe mahal tanpa perlu menghitung sisa uang di dompet. Aku pengen merasakan sensasi menjadi sultan di lingkunganku, walau cuma sehari. Pokoknya aku ingin kaya, cepat. Dan inilah awal dari semua masalah. Keinginan untuk kaya dengan cepat ini seperti bisikan setan di telingaku. Setiap kali aku membuka media sosial, aku melihat iklan-iklan aneh. Iklan tentang orang-orang yang mendadak punya mobil mewah. Iklan tentang anak muda yang liburan ke luar negeri. Semuanya dengan satu pesan yang sama. Menang mudah, modal kecil. Disitulah aku pertama kali mengenal dunia judi online. Kelihatannya gampang sekali, cuma perlu menebak-nebak, klik sana-sini, dan tiba-tiba saldo rekeningmu bertambah nolnya. Aku berpikir, kenapa tidak dicoba? Cuma iseng kok, sebuah pemikiran yang sangat-sangat salah. Suatu malam, saat sedang bosan mengerjakan PR matematika, aku membuka salah satu situs itu. Tampilannya penuh warna, berkelap-kelip seperti lampu diskotek. Aku melihat banyak sekali pilihan permainan. Ada tebak skor bola, ada kartu-kartu yang berputar, ada angka-angka yang berlarian. Dengan sedikit ragu, aku memutuskan untuk mencoba. Aku mentransfer sedikit uang jajanku. Jumlah yang menurutku tidak seberapa. Uang yang seharusnya aku pakai untuk beli buku. Tapi malam itu, aku menggunakannya untuk membeli sebuah tiket menuju dunia yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku bilang pada diriku sendiri, ini cuma untuk bersenang-senang. Awalnya, aku hanya melihat-lihat, mencoba memahami cara kerjanya. Aku merasa seperti seorang detektif yang sedang memecahkan kasus rumit. Padahal, aku hanyalah seorang remaja naif yang akan masuk ke dalam perangkap. Aku menekan beberapa tombol, memasang taruhan kecil pada sebuah permainan yang bahkan aku tidak mengerti aturannya. Aku hanya mengikuti intuisi. Intuisi yang mengatakan bahwa malam ini aku akan beruntung. Aku sama sekali tidak tahu bahwa keberuntungan kecil yang aku harapkan akan membawaku pada kesialan yang jauh lebih besar. Ini adalah langkah pertamaku ke jurang yang dalam. Dan kemudian, aku menang. Aku tidak akan pernah lupa momen itu. Angka-angka di layar berhenti berputar dan menunjukkan kombinasi yang membuatku menang. Tiba-tiba, saldo di akun judiku bertambah 3 kali lipat. Jantungku berdebar kencang. Rasanya lebih seru daripada nonton final Piala Dunia. Aku merasa seperti orang paling jenius di dunia. Aku, Raka, telah berhasil menaklukkan sistem. Aku berteriak kecil di dalam kamar, meninju udara dengan penuh kemenangan. Aku langsung berpikir, wah, ternyata gampang. Kenapa aku tidak melakukan ini dari dulu? Kemenangan pertama itu terasa seperti sihir. Uang yang aku menangkan memang tidak banyak, tapi rasanya seperti memenangkan lotre miliaran rupiah. Aku langsung membayangkan apa saja yang bisa aku beli dengan uang ini. Sepatu baru? Bisa. Traktir teman-teman? Tentu saja. Aku merasa sangat hebat. Besoknya di sekolah, aku benar-benar mentraktir teman-temanku. Mereka bertanya dari mana aku dapat uang. Aku hanya tersenyum misterius dan berkata, ada deh, rahasia orang sukses. Aku merasa bangga. Aku merasa di atas angin. Perasaan inilah yang menjadi candu pertamaku. Perasaan menang itu membuatku ingin terus mencoba. Satu kemenangan tidak lagi cukup. Aku ingin merasakan sensasi itu lagi dan lagi. Jadi, setiap malam, setelah orang tuaku tidur, aku akan menyelinap ke kamarku dan membuka laptop. Aku mulai memasang taruhan yang lebih besar. Modal lebih besar, menangnya lebih besar juga kan? Pikirku. Logika yang terdengar masuk akal bagi seorang penjudi pemula. Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu di depan layar, menganalisis pola, padahal semua itu hanyalah omong kosong. Aku terobsesi dengan kemenangan berikutnya. Kemenangan memang datang sesekali. Cukup untuk membuatku terus berharap. Tapi, kekalahan juga mulai datang. Awalnya sedikit, lalu semakin sering. Setiap kali kalah, aku tidak berhenti. Justru sebaliknya, aku semakin penasaran. Aku berpikir, habis ini pasti menang. Aku harus mengembalikan uangku yang hilang. Aku tidak sadar bahwa aku sudah masuk ke dalam lingkaran setan. Aku tidak lagi bermain untuk senang-senang. Aku bermain karena harus. Aku bermain untuk mengejar kekalahan, bukan lagi mengejar kemenangan. Aku sudah terjebak dalam jerat yang aku buat sendiri. Tidak butuh waktu lama sampai semua tabunganku habis.
Uang yang selama ini aku kumpulkan dengan susah payah dari uang jajan dan hadiah ulang tahun, lenyap begitu saja. Aku melihat saldo rekeningku yang menunjukkan angka 0, dan rasanya seperti ada lubang besar di perutku. Kepanikan mulai muncul. Bagaimana jika teman-temanku mengajak pergi? Bagaimana jika aku butuh uang untuk keperluan mendadak? Rasa senang saat menang dulu sudah hilang sama sekali. Yang tersisa hanyalah rasa cemas, stres, dan penyesalan yang mendalam. Aku menjadi lebih pendiam dan mudah marah. Hubunganku dengan keluarga mulai memburuk. Dulu, aku adalah anak yang ceria dan suka bercanda di meja makan. Sekarang, aku lebih banyak mengurung diri di kamar. Setiap kali ayah atau ibuku bertanya, kenapa aku murung? Aku hanya menjawab, nggak apa-apa, cuma capek. Mereka pasti curiga, tapi aku terlalu malu untuk mengaku. Aku takut mereka akan marah besar. Dan aku takut mengecewakan mereka. Jadi, aku memilih untuk berbohong. Kebohongan itu menciptakan jarak antara aku dan orang-orang yang paling aku sayangi. Rumah yang dulu terasa hangat, kini terasa seperti penjara. Persahabatanku juga ikut hancur. Teman-temanku mulai menjauhiku. Mereka bilang aku sudah berubah. Aku tidak pernah lagi ikut kumpul-kumpul atau bermain basket. Setiap kali diajak, aku selalu menolak dengan alasan. Malam itu, setelah aku kalah lagi dan kehilangan semua uang hasil menjual konsol game, aku hanya bisa terduduk lemas di lantai kamarku. Aku menatap layar laptop yang seolah mengejekku. Aku merasa sangat bodoh, sendirian dan putus asa. Tidak ada lagi keinginan untuk mencoba lagi. Yang ada hanyalah kehampaan. Di tengah kesunyian itu, pintu kamarku diketuk. Ibuku masuk dan duduk di sebelahku. Beliau tidak marah. Beliau hanya menatapku dengan tatapan sedih, lalu memelukku. "Kamu kenapa, nak?" Cerita sama ibu, katanya lembut. Saat itulah pertahananku runtuh. Aku menangis dan menceritakan semuanya. Mengakui kesalahanku adalah hal tersulit yang pernah aku lakukan. Tapi ternyata itu juga hal terbaik. Setelah mendengar ceritaku, orang tuaku tidak memarahiku. Mereka kecewa tentu saja. Tapi lebih dari itu, mereka khawatir. Mereka menunjukkan bahwa mereka peduli padaku, bukan pada uang yang hilang. Ayahku membantuku menutup semua akses ke situs-situs judi itu. Ibuku menemaniku mengobrol setiap malam, memastikan aku tidak merasa sendirian. Dukungan mereka seperti sebuah jangkar yang menahanku agar tidak semakin tenggelam. Aku sadar, harta terbesarku bukanlah uang, tapi keluargaku. Teman-temanku juga ternyata tidak meninggalkanku. Sahabatku yang pernah aku bohongi datang ke rumah. Dia tidak menagih utangnya. Dia justru berkata, "Nggak apa-apa, Rak. Yang penting lo baik-baik aja. Kita mulai lagi dari nol ya." Mereka kembali mengajakku bermain basket. Awalnya aku malu, tapi mereka terus menyemangatiku. Mereka menarikku kembali ke dunia nyata. Ke dunia di mana kebahagiaan didapat dari tawa bersama, bukan dari angka-angka di layar komputer. Aku belajar bahwa persahabatan sejati akan selalu ada, bahkan saat kita melakukan kesalahan terbodoh sekalipun. Kini, aku sedang dalam proses untuk memulai hidup baru. Jalan ini tidak mudah. Terkadang, keinginan untuk mencoba satu kali lagi masih muncul. Tapi sekarang, aku tahu kemana harus berlari. Aku akan bicara pada orang tuaku atau melepon temanku untuk bermain basket. Aku mulai menabung lagi, sedikit demi sedikit. Bukan untuk menjadi kaya mendadak, tapi untuk masa depanku. Kisahku adalah bukti nyata bahwa judi online bukanlah jalan pintas menuju kekayaan, melainkan jalan tol menuju kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk kembali. Selalu ada harapan. Selama kita punya keluarga dan teman yang mau mengulurkan tangan.